Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Mata Wang Lin berbinar saat melihatnya. Tes berikutnya adalah gunung, pedang, dan hutan. Menggabungkan segalanya, mereka mewakili logam, kayu, air, api, dan tanah. Wang Lin tiba-tiba mengerti mengapa Duan Muji membawa Wang Qingyue dengan teknik pelarian 5 elemen Wang Qingyue, tidak peduli ujian apapun. Apakah itu gunung, pedang, hutan, dunia es, lautan api, atau gurun tak berujung, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk melewatinya. Jika Wang Lin bisa memilih, maka dia pasti akan memilih gurun pasir. Lagi pula, dia tahu teknik pelarian bumi yang akan sangat berguna di sana. Wang Lin merenung sejenak sebelum terbang ke puncak pilar batu di dekatnya dan menaikinya menuju pusaran. Dia menoleh dan melirik iblis. Kemudian, iblis itu menghela nafas dan dengan patuh memasuki pusaran. Tidak lama kemudian, saat hendak masuk, Wang Lin melompat kembali ke batu di belakangnya. Iblis keluar dengan ekspresi sedih dan kembali ke dalam pusaran. Ini berlanjut dan keempat kalinya iblis masuk ke dalam. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerbu ke dalam pusaran. Apa yang muncul di hadapannya adalah gurun tak berujung dengan angin gurun yang kencang menuju ke arahnya. Tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya terlihat di kejauhan. Mereka memanjang dari tanah sampai ke langit. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka ada di mana-mana. Dia segera memasukkan iblis itu ke dalam urat naga lagi. Kemudian maju selangkah dan menghilang ke dalam tanah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 1000 kaki jauhnya. Dan itu tepat di depan menara pertama dalam ujian bumi. Saat dia masuk ke dalam menara, suara angin di luar tiba-tiba menghilang dan suasana di dalam menara benar-benar sunyi. Saat Wang Lin dengan hati-hati memeriksa menara itu, ekspresinya menjadi serius. Menara ini memiliki total 3 lantai, meskipun 2 lantai pertama tidak berisi apa-apa. Namun lantai ketiga memiliki meja yang ditutupi lapisan debu tebal. Wang Lin melihat ke sekeliling dan hendak turun kembali, tetapi matanya tiba-tiba berbinar ketika dia menatap ke arah meja. Ketika dia melihatnya dari samping, dia memperhatikan bahwa satu tempat di meja lebih tinggi dari yang lain. Dia melangkah mendekat untuk melihat sebelum melambaikan tangannya dan menciptakan angin sepoi-sepoi yang menerbangkan lapisan debu. Sederet kata mulai muncul di atas meja. Wang Lin melambai beberapa kali lagi dan angin sepoi-sepoi yang diciptakannya perlahan-lahan menyebabkan kata-kata itu menjadi lebih terlihat jelas. Tampaknya kata-kata ini ditinggalkan oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya dan tertutup debu dalam jangka waktu yang lama. Karena aku telah memasuki tempat ini, aku memutuskan untuk meninggalkan tanda tanganku. Beberapa kata ini penuh dengan kekuatan. Dia merenung sebentar sebelum meninggalkan menara hitam. Saat dia meninggalkan menara hitam, angin menderu kembali lagi. Pasir mengamuk di langit, menutupinya dan seolah-olah berubah menjadi gelap. Wang Lin hanya bergerak di tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Dia tidak berani terbang karena jika ada batasan kuat di langit, maka dia akan mati saat lepas landas. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan pedang terbang dan melemparkannya ke langit. Ketika berada sekitar 1000 kaki di udara, angin hitam muncul entah dari mana dan mengubah pedang terbang itu menjadi debu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, dan pedang terbang itu hanyalah sebuah cara baginya untuk mengkonfirmasi situasinya. Dia melihat sekelilingnya dan tempat ini berjarak sekitar 100 km dari menara berikutnya. Setelah merenung sebentar, dia mengambil langkah dan bergerak maju ke bawah tanah lagi menggunakan teknik pelarian bumi.
Kali ini Wang Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mencegahnya saat menggunakan teknik pelarian bumi. Namun kekuatan ini tidak terlalu kuat. Jadi Wang Lin hanya perlu menggunakan sedikit energi spiritual untuk melawannya. Hal ini memungkinkannya melewati jarak 100 km dengan aman. Setelah tiba di menara kedua, dia mencari di dalamnya dan tidak menemukan apapun. Dia tidak yakin apakah kaisar kuno dan yang lainnya juga telah melewati ujian bumi ini. Namun dari apa yang mereka katakan sebelumnya, mereka telah mempersiapkan perisai es. Dan itu artinya mereka sudah bersiap untuk melewati ujian air. Pada saat ini, beberapa puluh ribu kilometer di depan Wang Lin, Bongkok Meng berdiri di menara hitam dengan ekspresi suram. Dia melihat keluar dan melihat angin hitam yang mengelilingi area itu. Deru angin terdengar seperti tangisan hantu saat mereka masuk ke dalam menara. Saat ini dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan katak di bahunya terlihat sangat lemah. Itu mengayunkan kepalanya sambil mengeluarkan suara serak yang lemah. Saat dia menyentuh katak di bahunya, dia merasakan kebencian yang mendalam di hatinya. Beberapa bulan yang lalu, dia, Raja Iblis 6 Keinginan dan yang lainnya, dikejar oleh naga merah. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi naga itu. Dan bahkan ketika mereka bekerja sama, mereka tetap tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka hanya bisa melarikan diri sendiri. Tujuan setiap orang adalah pusaran di bagian atas lorong. Hanya dengan masuk ke dalam pusaran dan memasuki percobaan pertama, barulah mereka bisa lolos dari bahaya ini. Tetapi naga merah itu berada dekat di belakang mereka, sehingga rencana awal mereka pun hancur. Mereka awalnya berencana untuk memasuki ujian pertama bersama-sama dan menggunakan kekuatan semua orang untuk melewatinya. Dengan cara ini, kesulitan ujian pertama akan berkurang secara signifikan. Mereka juga dapat menyimpan energi spiritualnya dan menggunakannya untuk ujian kedua. Sayangnya, naga merah itu terlalu kuat dan kemampuannya sangat sulit untuk dihadapi semua orang. Jadi mereka hanya bisa melarikan diri. Ketika mereka tiba di depan pusaran, semua orang bergegas ke dalamnya tanpa berpikir selain melarikan diri. Akibatnya, setiap orang menghadapi ujian yang berbeda. Saat dia melihat gurun, hatinya tenggelam lagi. Mereka awalnya berencana untuk menjalani ujian air, yaitu dunia es. Terakhir kali mereka datang ke sini, mereka mampu melewati ujian air setelah banyak kematian. Meski berbahaya, 4 orang yang beruntung ini sudah pernah mengalaminya 1 kali. Mereka juga sudah menyiapkan harta karun untuk melawan tempat itu, sehingga mereka percaya diri untuk melewatinya. Tentu saja si Bongkok Meng belum pernah mengalami ujian bumi sebelumnya. Akibatnya, dia hanya bisa mencoba memaksa menerobosnya. 10.000 km pertama relatif aman. Tetapi setelah itu, angin hitam yang menutupi langit dan menjatuhkannya. Ada juga makhluk misterius di dalam angin hitam yang menggunakan suara untuk menyerang. Dan itu membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Awalnya, makhluk ini tidak banyak. Jadi dia membunuh mereka satu persatu dengan racunnya. Namun dia segera menyadari bahwa semakin banyak dia membunuh, semakin banyak juga yang muncul. Dalam pertempuran besar terakhir, setidaknya terdengar tangisan dari sekitar 10.000 makhluk misterius itu. Namun Bongkok Meng adalah seorang kultivator formasi jiwa dan seseorang yang berspesialisasi dalam racun. Meski serangan suara dari makhluk itu membuatnya waspada, pada akhirnya dia tetap membunuh mereka semua. Namun sebelum dia bergerak lebih jauh, makhluk itu muncul kembali. Setelah membunuh 100.000, ada 1 juta. Setelah membunuh 1 juta, ada 10 juta. Di dalam setiap tornado hitam, terdapat makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, angin hitam ini tercipta dari pergerakan sayap makhluk tersebut. Dia terus membunuh lebih banyak lagi sampai dia lupa
berapa banyak yang dia bunuh, sehingga energi spiritual di tubuhnya hampir habis dan menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, dia menciptakan celah yang memungkinkannya untuk melewati makhluk-makhluk itu dan memasuki menara hitam. Namun, dia tidak berani meninggalkannya lagi. Meskipun dia adalah seorang kultivator formasi jiwa dan memiliki teknik racun, namun dia masih tetap terguncang. Ada terlalu banyak makhluk aneh di sini dan dia takut jika dia berhasil membunuh semua makhluk itu, maka mereka akan muncul lebih banyak lagi. Memikirkan hal ini, hati Bongkok Meng menjadi dingin. Meskipun tidak ada makhluk yang secara individual kuat, namun jika jumlahnya mencapai 1 miliar atau bahkan 10 miliar dari mereka, maka serangan suara gabungan mereka akan menghancurkan jiwa, bahkan jika itu seorang kultivator formasi jiwa. Sementara itu semakin Wang Lin bergerak maju, dia menjadi semakin bingung. Dia sudah bergerak lebih dari 1000 km, tetapi selain beberapa tornado besar, tidak ada bahaya lain. Hanya saja perlawanan di bawah tanah menjadi lebih kuat, memaksanya untuk melambat. Pada saat ini lebih dari separuh energi spiritual di tubuhnya telah digunakan untuk menangkis kekuatan ini. Wang Lin muncul kembali di hadapan menara hitam. Menara hitam ini tingginya 1000 kaki dan menembus langit. Saat Wang Lin memasuki menara, ekspresinya berubah ketika dia melihat ke arah tanah. Ada beberapa bekas pergerakan kecil di lapisan debu tebal, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuhnya dengan lembut. Wang Lin perlahan berjalan mendekat dan melihat ke bawah tanah. Matanya berbinar saat dia dengan cepat dan hati-hati memeriksa setiap lantai menara. Di puncak menara, dia menemukan banyak sekali jejak kaki yang membuat debunya berantakan. Wang Lin segera menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak yakin apakah ada orang lain yang telah memasuki ujian bumi sebelum dia. Dari tanda-tanda yang ada di sini, dia berpikir bahwa jejak ini belum lama ditinggalkan. Wang Lin berdiri di puncak menara dan melihat keluar. Dia bisa melihat sangat jauh dari sini, tetapi selain tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada apapun di kejauhan. Setelah merenung sebentar, dia mulai bergerak maju dengan santai. Tidak masalah siapa yang ada sebelumnya. Begitu dia bertemu mereka, maka dia pasti akan dikendalikan oleh mereka. Namun jika dia bisa mengendalikan jarak di antara mereka, maka dia bisa meminjam kekuatan mereka untuk melewati ujian bumi ini dengan aman. Dengan mengingat hal ini, Wang Lin perlahan maju dengan teknik pelarian bumi. Alhasil, dia sampai di menara hitam 10.000 km. Sepanjang jalan, dia akan mengirim iblis keluar terlebih dahulu setiap kali dia menemukan menara hitam. Setelah diperiksa oleh iblis, barulah dia akan masuk dengan hati-hati. Waktu perlahan berlalu. Setengah bulan kemudian, ketinggian menara telah mencapai 8.000 kaki. Sepanjang perjalanan, dia sudah terbiasa pergi ke puncak setiap menara dan melihat ke kejauhan dari sana. Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia melihat tornado dengan berbagai ukuran bergerak menuju satu arah. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka. Mata Wang Lin berbinar. Dia memandang mereka sebentar sebelum turun dari menara. Dia segera memasuki tanah lagi dan melanjutkan ke menara berikutnya. Perlawanan di bawah tanah kini menjadi lebih kuat. Dia sekarang perlu menggunakan 80% energi spiritualnya untuk menangkis kekuatan tersebut dan terus menggunakan teknik pelarian bumi. Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika dia menyadari ada cahaya hitam di depannya. Bau busuk tiba-tiba muncul dan tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengeluarkan pil yang diberikan si Bongkok Meng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia naik dan muncul di atas permukaan tanah. Ini adalah pertama kalinya dia muncul ke permukaan sebelum mencapai menara hitam. Saat dia muncul ke permukaan, suara deru angin semakin kencang. Tekanan angin yang menerpa tubuhnya terasa menyakitkan. Tetapi pada saat ini,
Wang Lin tidak dapat lagi mengkhawatirkan hal-hal itu karena tangannya telah membentuk segel dan dia berteriak, "Pergi!" Angin aneh tiba-tiba muncul. Ia berpindah di antara tornado hitam dan kemudian mulai bergerak di gurun. Lambat laun, gurun pasir itu seakan-akan digeledah oleh tangan tak kasat mata. Wang Lin menemukan ada mayat binatang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk ini hanya seukuran kepalan tangannya dengan sepasang sayap tipis di punggungnya. Mulut mereka tajam dan wajahnya juga mengerikan. Segera kekuatan jiwa Wang Lin menyebar. Dia mengerutkan kening melihat apa yang dilihatnya. Tidak kurang dari 10.000 mayat ada di sini dan tubuh mereka semuanya hitam, yang artinya mereka mati karena racun yang kuat. Wang Lin segera menyadari bahwa orang yang ada di depannya adalah si Bongkok Meng. Memikirkan si Bongkok Meng, Wang Lin mulai mencibir sehingga dia menjadi lebih waspada. Dia tenggelam kembali ke tanah dan melanjutkan menuju menara berikutnya. Beberapa jam kemudian, kekuatan jiwa Wang Lin menemukan menara berikutnya. Hanya saja ada tornado kecil di depan menara yang bergerak maju mundur. Wang Lin merenung sejenak sambil mundur. Dia memutuskan untuk memutarnya dan langsung menuju menara hitam berikutnya. Namun pada saat ini, tornado hitam mulai bergerak perlahan ke arahnya. Tornado tersebut menyeret pasir dari tanah dan melemparkannya kembali. Sebagian pasir menghantam menara yang menimbulkan serangkaian suara derai. Dia menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tornado yang ada. Segera alam ji miliknya muncul dan memasuki tornado hitam. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 1.000 kekuatan jiwa di dalamnya. Masing-masing jiwa itu kira-kira sama dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator formasi inti. Selama tidak satupun dari mereka yang berada di atas tahap Nesensol, maka mereka tidak akan berbahaya bagi Wang Lin. Hanya dalam satu sapuan, sekitar 100 jiwa dihancurkan. Namun 900 kekuatan yang tersisa menyatu untuk membentuk pedang dan menusuk ke arah jiwa Wang Lin. Tornado tersebut tiba-tiba berhenti sejenak dan kemudian tornado tersebut menghilang, yang menampakkan makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Makhluk kecil ini persis sama dengan yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Mereka semua berkerumun dengan sayap mengepak dan mengeluarkan tangisan aneh. Suara-suara ini berkumpul menjadi satu gelombang suara yang besar. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa mereka bercampur membentuk pedang. Tak lama setelah pedang itu terbentuk, itu menerjang ke arah Wang Lin dengan gelombang suara yang kuat. Wang Lin mengerutkan kening saat dia dengan cepat menarik kekuatan jiwanya. Dia menampar tas penyimpanannya dan iblis itu terbang keluar. Ketika melihat pedang itu terbuat dari jiwa, dia segera menjadi bersemangat dan melompat ke arahnya tanpa menunggu perintah Wang Lin. Saat iblis terbang, pedang jiwa dan gelombang suara tiba satu demi satu. Iblis mengeluarkan raungan gembira saat tubuhnya berubah menjadi kepulan asap. Awan asap menyebar dan dengan cepat mengelilingi pedang yang terbentuk dari jiwa semua binatang kecil itu. Sedangkan serangan gelombang suara itu tidak berpengaruh pada iblis karena dia tidak benar-benar memiliki tubuh. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya kristal. Ketika sudah dekat, semua makhluk kecil itu berhamburan dan terlihat jumlahnya sangat banyak sehingga menutupi langit. Setelah Wang Lin melihat binatang-binatang kecil itu bertebaran, dia dengan cepat mengulurkan tas penyimpanannya dan ratusan pedang terbang melesat keluar. Menggunakan kekuatan alam ji miliknya, pedang terbang itu menghujani semua makhluk kecil itu. Wang Lin tidak ingin menangani semuanya sekaligus, jadi dia ingin memaksa mereka untuk berpisah. Benar saja, di bawah hujan pedang, binatang-binatang kecil itu berpisah sekali lagi. Wang Lin melewati tempat yang ditinggalkan makhluk kecil itu dan tiba di luar menara. Dia berhenti di depan pintu dan berbalik untuk mengambil semua pedang terbang yang terbang kembali ke tempatnya.
Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.